Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Sampai bertemu lagi dengan saya Teguh Hasbi. Karena saya sudah hampir berapa bulan, dah lama sekali tidak membuat konten. Hari ini saya coba membuat konten tentang gangguan jin yang terjadi pada diri manusia. Saudara sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan beberapa golongan makhluk. Salah satunya golongan bangsa malaikat yang terbuat dari cahaya, dan bangsa jin yang terbuat dari api, dan bangsa manusia yang terbuat dari tanah. Bangsa yang terbuat dari api ini adalah kita sering sebut dengan bangsa jin. Bangsa jin ini hidup berdampingan dengan kita di satu alam. Kalau dulu dia bisa ke surga, bisa ke langit ketujuh, tapi sekarang mereka sudah terusir dan terhina dan tidak bisa lagi terbang mencari informasi-informasi seperti ke langit, karena Allah sekarang sudah memerintahkan malaikat untuk menjaga langit dari informasi-informasi yang dicuri oleh bangsa jin. Sebagai informasi, bangsa jin ini ada yang soleh, ada yang beriman dalam Islam, ada juga yang kafir. Kalau yang kafir ini mereka cenderung bergabung kepada lingkaran yang namanya setan, karena setan ini sifatnya manusia. Setan ini sifatnya adalah perilaku, karena golongan setan ini ada golongan jin dan golongan manusia. Artinya bangsa yang menyesatkan manusia itu, dia kafir, itu adalah setan, apakah dia dari golongan jin atau golongan manusia. Dan tidak semua bangsa jin itu adalah golongan setan. Dan bangsa jin ini bisa diperintahkan oleh bangsa manusia dengan seizin Allah, dan itu telah dibuktikan zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangsa jin ini juga terkadang bermusuhan dengan kita. Hari ini Teguh Hasbi mencoba menggali berdasarkan pendapat-pendapat daripada hadis-hadis dan ulama, juga pendapat para ahli ruqyah syar'i, bahwa tipe-tipe macam-macam gangguan bangsa jin terhadap golongan manusia. Bangsa jin itu sendiri, tempat tinggalnya telah dibagi dalam konsep Islam, yaitu di era Rasulullah pernah dibagi. Bangsa jin yang kafir itu tinggalnya biasanya di sungai-sungai, di laut. Maka konon katanya singgasana iblis itu terletak di tengah laut. Ada yang terletak di alur maksudnya ini bukit, ada seperti alur begini, itu biasanya bangsa jin, golongan kafir. Dan rumah-rumah yang diisi oleh manusia, terutama rumah orang kafir, atau rumah yang sudah kosong, atau rumah yang ada orang tinggal di dalamnya tapi tidak pernah melaksanakan salat jamaah di situ, ataupun tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran di situ, atau rumah-rumah bangsa dukun, disitulah bangsa jin kafir yang tinggal. Kalau bangsa jin yang Islam biasanya tinggal dia di atas bukit-bukit, atau di rumah yang ada orang yang selalu membacakan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Jadi bangsa jin ini tinggalnya yang kafir dan apa terpisah. Jadi hari ini topiknya Teguh akan coba membahas tentang gangguan bangsa jin terhadap diri manusia. Pertama sekali, gangguan jin tersebut, sifatnya gangguan jin tersebut adalah jin jatuh cinta kepada kita. Lantas ada pertanyaan, apakah jin bisa jatuh cinta kepada kita? Banyak kasus jin itu bisa jatuh cinta kepada manusia. Ciri-ciri kalau kita ada jin jatuh cinta kepada kita, itu biasanya jodoh kita telat. Walaupun kita kadang-kadang orangnya misalnya perempuan cantik atau laki-laki ganteng, tapi ketika ada orang yang ingin mendekati kita, timbul rasa muak ataupun bau yang tidak sedap. Tapi intinya selera orang melihat kita tidak ada. Itu biasa gangguan jin yang sifatnya jin mahabbah, jin jatuh cinta. Jadi banyak nih gadis-gadis atau orang-orang yang katanya jodohnya nggak pernah dapat-dapat. Kalau bahasa Minangnya itu namanya sialang-alang. Kalau orang Minang tuh sialang-alang, artinya ketika ada dapat jodoh lantas batal seperti itu. Nafsu orang melihat kita pun hilang. Itu akibat gangguan jin mahabbah, jin yang sedang jatuh cinta kepada kita. Kalau cara menangani semua gangguan jin ini satu aja, nanti kita sebut. Yang kedua, gangguan jin jin yang disuruh orang, dirental orang. Jin yang disuruh orang untuk mengganggu kita. Biasanya yang menyuruh ini adalah dukun atau para kahin. Jin ini agak susah kita berantas sedikit karena ini namanya sihir. Artinya jin ini memang sudah ditaklukkan oleh bangsa manusia, tujuannya adalah untuk mengganggu orang lain dan diperintahkan untuk mengganggu.
Inilah namanya jin yang disebut jin-jin itu bangsa yang melakukan bangsa sihir atau jin yang melakukan sihir. Yang ketiga gangguan jin ini adalah jin yang terganggu oleh kita. Biasa jin itu tinggal biasa ada yang di lubang-lubang atau di tempat-tempat yang angker. Ketika kita lewat di tempat yang di lubang, kita terkencing, kita masukkan air kencing seni kita ke dalam lubang, itu biasa bangsa jin terganggu. Kalau bilang orang atau pergi ke tempat angker, dibilang orang seperti orang Minang, dibilangnya tasapu. Kalau orang Aceh bilang semapa. Artinya ketika kita masuk suatu wilayah zona jin, kita mungkin melakukan suatu kesalahan, jin tersebut marah mengganggu kita. Ini namanya jin, kita bisa tasapu kalau bahasa Minang, ataupun semapa bahasa Aceh. Atau gangguan lain seperti orang Jawa bilang kesambet. Kesambet itu artinya ada jin penunggu suatu daerah yang terganggu terhadap kehadiran kita. Lantas apakah kita masuk kepada suatu daerah yang domainnya bangsa jin yang jahat tersebut, kita harus mengatakan Assalamualaikum, atau wahai penunggu tempat, izin lewat, atau kulonum kata orang Jawa. Apakah itu harus kita lakukan? Tidak. Itu justru musyrik. Ingat, kita seorang khalifah, bumi ini diwariskan Allah kepada kita. Jin itu harus tunduk kepada kita. Karena nenek moyang jin sudah disuruh pintahkan sujud kepada Adam. Kita tidak perlu sujud kepada bangsa jin. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita masuk suatu zona yang katanya daerah angker? Yang Anda lakukan adalah Anda ta'awuz kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'awuz itu apa? Mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Atau baca ayat kursi atau apa saja yang jelas, mohon perlindungan kepada Allah, tapi jangan minta izin kepada jin ini. Sebab apabila Anda minta izin kepada jin penunggu tempat, jin tersebut menganggap Anda bukan seorang khalifah. Lantas Anda akan diganggu oleh jin tersebut. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala, bukan meminta izin kepada jin. Apabila Anda minta izin kepada jin penunggu tempat tersebut, berarti Anda di mata jin tersebut bukanlah seorang khalifah. Lantas jin tersebut pasti akan mempermainkan Anda. Ingat, kita ini khalifah, bumi diwariskan kepada kita, bukan kepada bangsa jin. Lantas kita mohon pertolongan kepada Allah pemilik alam ini, bukan kepada jin. Nah, gangguan jin selanjutnya, tadi gangguan jin karena terganggu alamnya, jin yang sifatnya mahabbah, gangguan jin yang karena disuruh orang. Selanjutnya ada tipe gangguan jin ini jin saka. Jin saka ini maksudnya begini. Kalau di Sumatera Barat atau di Aceh ataupun di Pulau Jawa atau dimanapun, kalau anak. Dan selanjutnya gangguan jin yang sering dilakukan oleh bangsa jin kepada manusia adalah gangguan jin bawaan atau jin turun-temurun, atau sering disebut jin saka. Jin bawaan atau jin turun-temurun itu sering terjadi pada orang-orang yang kata indigo. Mungkin ada nenek moyang mereka yang sudah mewarisi ilmu-ilmu kebatinan. Setelah mereka meninggal, mereka akan mencari sarang baru, yaitu anak-anak keturunan mereka. Itulah mereka ada istilahnya indigo. Ataupun kalau kita istilahnya orang Sumatera Barat atau orang Aceh atau orang mana saja lah, kalau masih muda merantau, kita akan pergi ke orang pintar untuk mencari perbekalan ilmu. Terkadang kita mantra sudah kita hafal, tapi ilmunya tidak pernah kita amalkan. Tapi ingat, kita sebenarnya sudah didatangi oleh bangsa jin. Manakala kita nanti mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan sakit. Inilah contoh jenis gangguan jin yang ada pada manusia. Pada periode selanjutnya, video selanjutnya, kita akan membahas tentang jin saka. Bagaimana cara orang diganggu jin saka, bagaimana cara detail menghilangkannya. Ingat, bangsa jin ini mengganggu manusia semuanya dalam keadaan tidak baik. Dia bisa mengganggu kita semua dengan illa biiznillah, tentu dengan izin Allah. Cara menghilangkan yang terbaik adalah tetap mensucikan diri kita, arti beribadah dengan yang betul sesuai dengan syar'i. Yang kedua selanjutnya adalah diruqyah syar'i. Kita ruqyah tubuh kita dan menghindari hal-hal yang haram. Bagaimana cara detailnya meruqyah nanti itu Anda bisa lihat di YouTube, atau nanti kita buat session video yang lainnya. Itu saja yang bisa Teku Hasbi sampaikan. Mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.